Aku melangkah ini bukan sekedar menuruti kata hati belaka. Ternyata hanya anginlah yang menyemangatiku untuk tegar dan kuat dalam cara melangkah. Dan aku berjalan bersama angin. Salam jumpa kembali dengan Kini Kita Komik Kita. Kali ini masih pada unboxing cergam. Kebetulan ada paket dari teman kita, komik karya atau cergam karya Pak Handoko Sumahan almarhum, yang berjudul Gone with the Wind kalau nggak salah ya. Nanti kita cek. Baik, untuk yang pertama aku akan mengatakan paket ini terlihat aman karena ada karton walaupun hanya satu sisi. Karena ini paket satu buku yang tipis, maka dirasa cukup. Apalagi sudah dilapisi dengan isolasi di seluruh permukaan paketnya, sehingga dapat dipastikan ini jika terkena hujan atau terkena air maka paketnya sangat-sangat aman. Nah, sekarang kita langsung aja. Kita akan buka dari mana ini ya? Dari sini saja. Harus berhati-hati. Oh ya, mohon teman-teman kalau sekiranya volume suaraku kurang jelas, mohon diinformasikan ya di komentar, biar kedepannya aku bisa membenahi terus secara perlahan, karena aku melakukan perekaman ini dengan alat yang seadanya, hanya HP dan headset saja, tidak ada mikrofon yang istimewa karena ya memang belum punya, nggak ada modal. Oke, ini paketnya udah dibuka, kemudian ada karton bekas yang melindungi cergamnya. Harus hati-hati. Dan juga kalau ada masukan-masukan yang ingin diberikan kepadaku untuk pengembangan channel ini, silakan
atau kritik, saran apa saja, aku sangat terbuka dengan hal itu. Ini cergamnya, cukup tipis. Mungkin dalam unboxing kali ini tidak akan banyak yang bisa diulas. Karya Pak Handoko ini, karena bukunya kecil dan tipis. Mari kita coba ukur. Ukurannya 14,5 cm dikali 20,5, 14,5 cm kali 20,5. Kemudian dengan cover lam glossy, cergam setebal 16 halaman sampai bagian biografi. Dan isinya aku tidak begitu yakin apakah ini fotokopi atau print digital. Tapi materinya kertas HVS sekitar 80 gram. Setelah cergam ini diperhatikan dari awal sampai akhir, aku menyebutnya sebagai cergam tak bertuan. Sayang banget karya seniman sekelas Pak Handoko yang di dunia lukis sudah cukup dikenal ya, di kalangan teman-teman artis pun beliau sangat dikenal, terutama dengan kemampuan melukis pohonnya yang aku sebut ajaib, indah, ada nuansa magisnya dan memesona. Nah, ketika cergam pendek ini yang berjudul Gone with the Wind dicetak, entah oleh siapapun, aku tidak bisa menyebut nama karena aku tidak tahu, meskipun aku mungkin bisa mengira-ngira siapa teman kita yang mencetak ini, tapi karena di sini tidak ada kejelasan sama sekali, maka itu asumsiku saja sehingga tidak berani ku katakan. Nah, pada karya dari artis sekelas Pak Handoko yang sangat kita cintai, sangat kita hargai, kemudian ada yang berani menerbitkan karya beliau dengan tanpa menyebutkan sama sekali penerbitnya siapa, kemudian ini dicetak tahun berapa, data teknis lah, atau tuan dari cergam ini sama sekali tidak tercantum di sini. Itu yang membuat aku menjadi merasa sedikit kecewa, sayang ya. Kenapa tidak berani menunjukkan dirinya, siapa yang melakukan penerbitan ini. Padahal karya yang diterbitkan jelas milik siapa. Entah dengan tujuan apa, alasan apa, aku juga tidak tahu. Pun demikian dengan cergam ini, tidak ada latar belakang sama sekali. Kenapa cergam ini diterbitkan, untuk tribute kah, untuk atau untuk apa? Dan jika ini diperuntukkan untuk tribute, menjadi sayang sekali karena hanya disertakan satu judul, padahal beliau punya banyak karya yang mungkin ada yang sudah selesai. Kalau persepsiku, jika ada yang berani menerbitkan karya ini, artinya siapapun
beliau di balik penerbitan ini sudah melakukan komunikasi minimal, komunikasi dengan keluarga dan ahli waris, sehingga cergam ini menjadi legal gitu. Jika tidak dilakukan ya seperti sekarang ini menjadi tak bertuan. Lagi-lagi itu asumsiku ya, bahwa sangat disayangkan sekali cergam dari karya artis yang kita hormati, yang kita sayangi, hadir begitu saja, seperti apa ya, aku tidak bisa menyebut istilahnya, tapi apa sebutannya, karena siapapun bisa melakukan print ini, karena di laman media sosial beliau ini lengkap dari halaman 1 sampai halaman selesai. Bahkan cover ini pun ilustrasi berwarnanya ada di sana. Itu yang sangat disayangkan. Meskipun aku ya harus berterima kasih juga kepada siapapun itu yang menerbitkan ini, sehingga aku bisa membacanya, meskipun aku masih bisa membaca di media sosialnya Pak Andoko almarhum, karena memang aku lebih suka yang membaca media-media cetak seperti ini. Jadi aku baru bisa utuh membacanya ketika hadir media cetaknya seperti ini. Sebagai catatan khusus yaitu kedepannya aku hanya berharap siapapun yang akan menerbitkan karya beliau, mohon sudi kiranya menunjukkan jati dirinya, memperkenalkan dirinya dengan gagah seperti pahlawan, dengan gagah bahwa kamilah yang menerbitkan karya beliau. Bila perlu ada pengantar tujuannya apa, sehingga kami pembaca paham betul keberadaan cergam ini. Meskipun ini bisa saja disebut edisi indie, namun setauku indie pun, penerbitan indie pun mestinya sejauh ini ada yang mengklaim ini produksi siapa. Karena aku pribadi juga pernah terlibat dalam penerbitan indie. Ada nama penerbitnya siapa, produksinya siapa. Entah itu tekniknya fotokopi apa print digital atau offset, itu masalah lain. Yang menjadi catatan penting bagiku adalah itu, karena sayang banget karya-karya seperti ini hadir tak bertuan, entah legal entah tidak, jadi bahan pertanyaan bagiku pribadi. Secara kualitas ya standar. Kalau ini print digital ya standar print digital, kalau ini fotokopi ya standar. Tapi ini kayaknya kemungkinan, asumsiku ini print digital, sehingga halamannya bersih, tiap halamannya bersih, rapi, pencetakannya juga rapi. Hanya pemilihan font dan ukuran font untuk judul saja yang rasanya terlalu mendominasi. Pun nama artisnya kalau bisa diperkecil sedikit itu akan lebih indah. Kita tahu bahwa Pak Handoko Sumahan sudah berkiprah di dunia cergam, walaupun tidak banyak, hanya satu yang kami temukan di masa lalu ya, ketika masa-masa cergam jaya atau masa-masa akhir cergam ya. Karya beliau yang dikerjakan masih
dalam usia muda, masih SMP pengakuan beliau kalau nggak salah. Itu judulnya Naca Bocah Super Sakti. Kebetulan aku punya tergamnya ini, Naca Bocah Super Sakti. Dan kemudian ada beberapa karya lain yang bernaung di penerbitan Meta Studio, di antologi komik Angin. Beliau juga menyumbang karya dengan judul Wedus Gembel. Sorry. Maaf. Di balik Wedus Gembel, tepat. Di balik Wedus Gembel. Ini pun kualitas ilustrasinya ya setara sama dengan yang ada di sini, karena periodenya sama, kualitasnya sama. Setauku cergam ini dimulai diunggah di media sosial itu tanggal berapa ya, sekitar 17 April 2020 kalau nggak salah ya, nanti kita cek ulang. Itu pertama kali halaman pembuka ini diposting oleh beliau, berkesinambungan sampai kemudian selesai di halaman 16. Sementara kiprah beliau yang pertama di Naca Bocah Super Sakti ini tahun 76-79 mungkin ya. Kalau dilihat di sini sih 79. Sorry. Iya 79. Yang pertama tahun 70. Untuk yang episode 1. Episode 2-nya, episode 1-nya kira-kira sama. Tapi kalau kita melihat pengakuan beliau waktu beliau berkunjung ke tempatku, di mana saat itu aku masih jadi kontraktor. Kontraktor tuh kontrak sini, kontrak sana, belum menetap, jadi masih hidup nomaden gitu. Beliau mengakui karya ini berusia 39 tahun yang lalu. Tepatnya 39 tahun yang lalu kubuat dan kutandatangani pada bulan Juni tanggal 6 2015, sehingga rentangnya cukup lama. Karena ketika beliau berkunjung ke tempatku, aku menggunakan kesempatan itu untuk meminta tanda tangan beliau untuk mengesahkan karya ini. Dan saat itu juga aku sempat dibimbing bagaimana caranya membuat ilustrasi pohon yang ajaib. Sempat aku rekam sih sebenarnya, bahkan mungkin ada rekamannya ya di media sosialku, di Facebookku dulu pernah kuunggah. Dan banyak lagi selain Gone with the Wind ini, karya-karya beliau yang belum terselesaikan. Entah di antara itu ada yang sudah selesai apa belum, kita tidak pernah tahu, hanya ahli waris mungkin yang tahu. Dan pengalamanku yang paling berkesan adalah sempat bekerja sama dengan beliau membuat, aku orangnya iseng, aku menulis kontemplasi, kemudian aku kirim ke beliau, dan tidak lama kemudian tiba-tiba muncul ilustrasinya seperti komik kurang lebih 12 halaman. Dan ini pun materinya kontemplasi.
pencarian jati diri. Nah, untuk untuk unboxing Gone with the Wind ini sekiranya hanya seperti itu yang bisa aku ungkap ya, karena memang materinya pendek, bukunya sederhana, yang tidak banyak yang bisa aku ungkap dari segi teknis kualitas cetak dan lain-lain. Sebagai akhir, aku tetap memberi catatan penting bagi siapapun nanti teman-teman yang berkesempatan menerbitkan karya beliau. Aku harap tidak seperti ini. Aku harap hadir sebagai cergam yang bertuan, penerbitnya jelas, kemudian tahun terbitnya jelas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknis, sehingga karya beliau benar-benar punya nilai yang baik di mata kita sesama pencinta cergam. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Atau bagaimana? Kita review? Sekaligus kita review? Boleh. Karya beliau ini bertemakan angin ya. Gone with the Wind. Bertemakan angin, kemudian isinya ini tentang pencarian jati diri seorang anak manusia yang terpuruk kondisinya, kemudian mencari jati diri, berkelana ke sana kemari, sampai akhirnya atas bimbingan angin dia menemukan pengalaman khusus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Yang selalu menawan selain ilustrasinya yang indah adalah beliau juga sangat ahli dalam membuat font. Contohnya ini nama beliau, atau ini fontnya indah sekali, dan teks yang ada di di dalam balon kata, narasi dan lain sebagainya itu sangat rapih sekali. Ini yang mengagumkanku sejak dulu, selain ilustrasinya yang memang udah indah, ajaib bagiku, kemudian teksnya rapi, hampir sebagian besar dikerjakan dengan manual. Mungkin bisa dibilang tidak tersentuh unsur digital. Bahkan efek-efek suara yang keras, kemudian hembusan angin, kemudian panggilan yang kencang, semua ditulis dengan tulisan tangan yang indah sekali, sangat indah. Itu yang selalu membuatku terpesona pada karya beliau. Secara anatomis, beberapa anatomis sih kalau diperhatikan distorsi. Namun distorsi yang terjadi menjadi hilang, menjadi sedikit aku abaikan saat menikmatinya, karena aku melihat keutuhan dari ilustrasi yang dibangun. Jadi bukan kekurangan ya.
distorsi yang muncul, yang tercipta dari karya beliau uh, menjadi sedikit terabaikan, atau mungkin bisa dikatakan bahwa distorsi itu menyempurnakan karyanya. Karena aku beranggapan bahwa ketidaksempurnaan itu wujud asli dari kesempurnaan. Jadi sempurna yang benar-benar sempurna adalah ketika ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Sehingga bagiku ya karyanya sangat sempurna. Ya bayangkan saja kita melihat bagaimana keuletan seorang artis dalam membuat ilustrasi seperti ini. Runut, perubahan waktunya, pergerakan daunnya dan lain sebagainya. Semuanya digambar dengan manual. Sehingga bagi penggemar cerita kontemplasi, cerita apa namanya? Sorry, sambil ngopi ya. Cerita yang berhubungan dengan pencarian jati diri, pembangkitan sumber semangat dan lain-lain, maka komik ini sangat layak di koleksi dan dibaca. Meskipun memang ada sih kata-kata yang agak susunannya atau pemilihan diksinya kurang menarik, tapi ya aku anggap bahwa itu karakter si tokoh itu sendiri. Memang begitu gaya berbicaranya, gaya narasinya, gaya apapun itu. Setiap orang kan punya dialek atau punya gaya bicara yang tidak mesti terstruktur seperti EYD gitu. Tapi makanya kelemahan kayak gitu, jika kita sebagai pembaca meletakkannya sebagai karakter objek, maka itu akan menjadi normal saja. Yang jauh lebih penting adalah pesan yang yang disampaikan dalam cerita ini. Kalau aku sebagai pembaca komik selalu mencari itu, menemukan pesan, menemukan saripati dari cergam atau cerita yang sedang kita baca. Pada kata kuncinya adalah cerita ini lebih menekankan pada kepasrahan pada takdir, nasib, dan Tuhan. Dan dia serahkan semuanya pada alurnya angin. Dia akan mengikuti alur angin, seperti alur angin berembus ke sana kemari, mengikuti takdir, menciptakan nuansa, mengisi ruang, mengisi waktu. Kurang lebih sih begitu. Dari segi cerita, bagiku untuk cerita-cerita kontemplasi, untuk naskah-naskah kontemplasi ini sangat menarik. Penyusunan ceritanya, bahwa cerita ini menjadi pendek karena ini hanya berpatokan atau fokus pada satu karakter saja, satu momentum saja yang diisi sedikit flashback, sehingga Pak Handoko almarhum tidak perlu berpanjang-panjang menceritakan alur cerita menuju ke puncak atau ke inti dari pesan yang ingin disampaikan. Dan aku memang lebih suka, aku juga sangat suka cerita-cerita pendek seperti ini, selama cerita itu mempunyai pesan-pesan yang dalam, ya, bagus ya.
Beberapa kali aku baca cerita pendek yang sangat berkesan. Pada prinsipnya, aku sebagai pembaca sangat senang karena saat ini aku bisa berakrab ria dengan karya beliau. Aku bisa pegang, aku bisa cium aromanya, aku bisa sentuh permukaannya, dan yang pasti aku bisa membayangkan beliau seperti hari ini. Terlepas dari cerita ini, karena kurang lebih seperti itu intinya, aku ingin sedikit memberi tambahan saja. Sosok Pak Handoko Sumahan ini bagiku sudah seperti ayah, seperti paman, seperti teman, seperti saudara. Beliau sangat, apa ya namanya ya, sangat baik gitulah, ini sangat baik. Ketika beliau berkunjung ke rumahku, dia masa jadi kontraktor dulu, kontrak sini kontrak sana, di rumah kontrakan tepatnya. Beliau sangat bersahaja, bahkan berkenan memberikan waktunya menunjukkan bagaimana caranya membuat ilustrasi pohon yang dalam setiap postingannya, dalam banyak postingannya, bukan setiap postingannya, aku sering menyebut sebagai lukisan yang ajaib. Selama masa itu aku bisa melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana energi ketulusan beliau dalam menciptakan karya-karyanya. Kalau udah ngobrolin tentang beliau rasanya dia juga sangat dekat dengan anakku Kinar. Anakku memanggilnya kakek. Apa ya, sehingga kepulangannya tanggal 26 Mei 2020 di usia ke-62 tahun kira-kira ya. Itu sungguh sangat-sangat mengejutkan. Sangat-sangat di luar yang aku bayangkan. Sampai hari ini kemudian aku bisa kembali menikmati goresan-goresan ajaib beliau. Rasanya aku rindu. Aku benar-benar rindu dengan beliau, dengan sosok beliau, dengan kebaikan-kebaikan beliau. Sepertinya beliau sangat tulus mempercayai seseorang, sehingga bagiku dalam karya-karya beliau pun menyiratkan ketulusan, cinta, kesungguhan, dan lain-lain, ungkapan dari jiwa yang beliau miliki. Maaf, rasanya
rasanya sangat kangen. Hanya itu yang bisa aku katakan. Pun dengan cergam ini, beliau khusus kirim cergam ini dan menjadikan tubuhnya sebagai kurirnya. Jadi ketika beliau datang, beliau membawakan cergam ini, meskipun aku sudah punya versi yang berwarna biru ya. Ini versi berwarna merah. Dan aku pernah berharap, memang ingin berkolaborasi dengan beliau. Meskipun sudah pernah 2 kali sih kolaborasi main-main. Yang pertama adalah saat beliau menerjemahkan catatan kontemplasiku menjadi sebuah komik 12 halaman, dan ketika aku memiliki puluhan ilustrasi lepas karya baru tentang si buta, lalu aku susun sebegitu rupa sehingga menjadi sebuah alur cerita yang aku sebut dengan montase komik. Nanti rasanya aku ingin membahas tentang montase ini di lain kesempatan, tentang si buta itu. Dan aku cetak khusus untuk acara Gila Cergam kalau tidak salah, pameran Gila Cergam, aku kirim ke sana. Dan semoga benar-benar dipamerkan di sana waktu itu, karena aku tidak bisa datang. Kisah pendek montase itu pun aku beri judul renungan. Jadi kontemplasi si buta juga. Ternyata ada 3 kontemplasi yang secara tidak sengaja bertaut di antara kami. Yang pertama kontemplasi persembahan terakhir, yang dimana aku menulisnya, beliau membuat ilustrasinya, belum dicetak sih. Kemudian kontemplasi si buta tentang perjalanan dirinya dalam komik renungan yang ada di buku Tribute to si buta pada acara pameran Gila Cergam. Dan ini kontemplasi God Gone with the Wind. Rupanya kami punya kesamaan yang banyak merenung, banyak bertanya ke dalam diri, mencari jawaban dari dalam diri juga. Sekiranya itu yang bisa aku sampaikan ya. Sebagai informasi catatan tambahan, beliau lahir di Bojonegoro 24 Mei tahun 58. Kemudian ketika SMP kelas 2 kalau nggak salah, membuat cergam dan diterbitkan dengan Naca, bocah super sakti. Berikutnya beliau menjadi pelukis di Bojonegoro juga, sampai kemudian terbit karya beliau yang ini. Di balik Kudus Gembel, kemudian kemunculan Gone with the Wind. Untuk review pun rasanya tidak terlalu banyak, karena pada prinsipnya karya beliau itu selalu menawan bagiku, selalu ajaib bagiku, di kesemua elemen, ilustrasi, teks, penataannya, dan bentuk hurufnya selalu menawan. Pun dengan Gone with the Wind ini, semoga apa yang aku ulas
hari ini meskipun berloncatan karena aku selalu melakukan ini tanpa persiapan, tanpa melakukan hanya sekedar ambil buku taruh kemudian aku ngomong gitu aja. Aku mengungkapkan perasaanku ketika aku membaca. Itulah kebiasaanku ketika aku membuat review, baik berupa tulisan dan sekarang mencoba dalam berbicara langsung. Karena kalau dalam tulisan kan aku masih bisa mengedit ya, menatanya ulang. Sementara ketika kita mengucapkannya langsung, itu apapun yang ada di kepala muncul saat itu yang keluar. Sekiranya cukup bagiku hari ini unboxing sekaligus mereview Cergam karya Pak Andoko Sumana almarhum, Gone with the Wind. Semoga amal ibadahnya, semoga amal kebaikannya, semoga apapun yang sudah dilakukan di dunia ini berbuah baik pada kehidupan abadinya, menyisakan kebaikan pada keluarganya dan pada kita semua. Terima kasih buat siapapun yang telah menghadirkan ini. Jika ada salah kata dalam penyampaianku kali ini, tidak henti-hentinya aku akan meminta maaf. Jika ada yang kurang berkenan, aku minta maaf. Oh ya, termasuk ini, hari ini aku menggunakan kaos khusus juga karena aku membahas karya beliau. Kaos khusus dari karya tangan beliau. Ini mungkin satu-satunya kaos yang tidak dibuat hanya satu, karena ini dilukis tangan langsung. Aku diberikan padaku waktu beliau ke Bali. Terima kasih pada prinsipnya untuk semua, siapapun. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah apapun, salah persepsi dan lain sebagainya. Aku pribadi dan Kiniketo komik kita mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Jika dirasa ada sesuatu yang kritik, saran, masukan, atau apa yang baiknya dibahas pada pertemuan berikutnya, silakan berikan komentarnya, berikan tanggapan, dan semoga juga Kiniketo komik kita bisa berkesinambungan meskipun dengan banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Salam cergam, sukses selalu. Sampai bertemu kembali. Aku tak bisa menyalahkan suratan takdir yang selama ini aku keluhkan sebagai biang keladi semua kegagalanku. Sebab takdir adalah guratan Allah yang bisa dinyatakan bila manusia telah sampai pada batas akhir. Dan aku akan berjalan bersama angin. Ku ikuti saja kemana angin berlalu.